ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pertama-tama akan Ibu absen terlebih dahulu. Cindy Azhara, Hadir Bu. Siti Azira, Hadir. Sanda Safikri. Baik, hari ini kita akan membahas tentang sistem rangka pada manusia. Ada yang tahu apa itu sistem rangka? Tidak Bu. Baik, Kita mesti baca. sistem rangka adalah sekumpulan dari tulang yang tersusun atau terangkai secara utuh sehingga membentuk suatu postur tubuh pada manusia. Jadi sistem rangka itu adalah sekumpulan dari tulang sehingga membentuk sistem rangka tubuh pada kita. Seperti pada manusia yang kita sekarang ini kita bisa berdiri, yaitu karena rangka kita tersusun di atas rangka. Selanjutnya fungsi rangka. Ada yang tahu fungsi sistem rangka pada tubuh manusia? Silakan Sanda. Fungsi rangka manusia adalah memberi tubuh, menegakkan tubuh, melindungi organ tubuh yang penting, tempat terbentuknya otot, dan tempat pembentukan sel darah. Menjadi bentuk tubuh. 2. Menegakkan tubuh, Selanjutnya melindungi organ tubuh yang penting. baik, sistem rangka itu berfungsi salah satunya memberi bentuk pada tubuh. Jika kita tidak memiliki sistem rangka, maka kita tidak akan bisa berdiri tegak seperti sekarang ini. Dari rangka lah bisa membentuk sistem rangka tubuh dan kita bisa berdiri tegak seperti sekarang ini. Selanjutnya melindungi organ tubuh. Jadi rangka ini berfungsi untuk melindungi sistem rangka yang ada di dalam tubuh kita, seperti jantung, paru-paru, hati dan organ lainnya. Seperti itu. Ini ada media gambar pada sistem rangka. Oke, sistem rangka pada manusia terbagi menjadi 2 bagian. Silakan dicatat ya, mana yang terasa penting, silakan untuk dicatat. Ada rangka aksial dan rangka apendikular. Silakan dicatat dulu ya, tidak. Ya. Mana tulisannya? Ini kita mau Sistem rangka ini terbagi menjadi 2, ada rangka aksial dan juga rangka apendikular. Rangka aksial ini adalah rangka yang menyusun poros tubuh dan mendukung serta melindungi sistem organ yang ada di kepala, di leher dan di badan kita.
Sistem rangka aksial ini terdiri dari tengkorak, ini gambar tengkorak, dan juga tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Itu macam-macam dari rangka aksial. Di sistem rangka aksial ini, pertama di tengkorak kita ini yang paling atas di bagian-bagiannya. Silakan nanti dicatat bagian dari sistem rangka pada tengkorak. Ada tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang rahang bawah, tulang tengkorak, tulang pelipis, dan tulang ubun-ubun. Itu bagian dari rangka tengkorak. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum jelas letak bagiannya? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut ke tulang belakang. Tulang belakang pada manusia yaitu yang tempat meletaknya tulang rusuk seperti pada gambar ini. Jadi di tulang belakang manusia ini dibagi lagi, ada tulang atlas yang bagian atas itu di ujung di leher kita, itu tulang atlas. Selanjutnya di bawah itu ada 7 ruang tulang leher. Jadi di tulang leher ini ada 7 bagian, 7 lapisan seperti itu. Dan juga di bawahnya ada 12 tulang punggung. Jadi jumlah tulang punggung pada manusia ini ada 12. Bentuknya seperti ini, bisa dilihat pada gambar di depan. Selanjutnya pada tulang belakang ini ada yang namanya tulang ekor dan tulang celangkang, yaitu berletak di sekitar pinggul seperti itu. Dan juga ada tulang dada dan tulang rusuk manusia. Pada tulang dada dan tulang rusuk ini ada kepala tulang dada itu yang di bagian depan ini. Jelas gambarnya? Jelas, Bu. Selanjutnya ada tulang dada, tajuk pedang. Tajuk pedang ini yang di ujung dari tulang dada. Itu runcing. Itu bisa dilihat. Iya, apabila kita pegang kan terasa sistem rangka, ya. Ternyata ada ikutnya. Ya. Selanjutnya ada tulang rusuk melayang. Kenapa dikatakan tulang rusuk melayang? Karena bisa dilihat pada gambar, dia tidak hanya melekat di ruas-ruas dari tulang rusuk, tidak melekat pada tulang dada. Jadi itu mengapa dia disebut tulang rusuk melayang. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Jika tidak ada, kita akan lanjut ke rangka apendikular. Silakan dicatat. Rangka apendikular tersusun atas tulang yang merupakan tambahan dari skeleton aksial. Skeleton apendikular terdiri dari anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan gelang panggung. Sudah?
kita lihat pada gambar ini ada tulang anggota gerak atas. Yang mana dikatakan tulang anggota gerak atas? Yang bagian mana yang atas itu? Femur. Bukan, berarti yang di atas itu di bagian atas. Ibu jelaskan bagian dari sistem gerak atas terlebih dahulu. Sistem gerak atas ini ada humerus, tulang lengan atas, radius ini tulang lengan yang di depan, di ruas tangan kita ini dibagi dua lagi. Seperti ini bentuk tulang pada tangan kita. Ada radius yang di depan dan ulna bagian yang bagian belakangnya. Karpus pergelangan tangan, ini di pergelangan tangan itu karpus, metakarpus. Metakarpus itu telapak tangan, tulang telapak tangan, dan palang. Palang itu jari-jari. Itu dinamakan palang. Aku punya palang. Palang ya Bu? Iya. Ada yang bisa menyebutkan bagian dari sistem gerak atas tanpa melihat buku? Belum hafal, bukan kita baru belajar. Silakan Ibu beri waktu sekitar 5 menit untuk menghafal bagian dari sistem gerak atas. Ada humerus, radius, ulna, karpus, metakarpus, dan palang. Nanti Ibu panggil ke depan, tunjukkan bagian-bagiannya. Silakan hafal terlebih dahulu. Bu, radius sama ulna letaknya bersebelahan. Iya, yang radius yang di depan, yang ulna yang di belakang. Kenapa saya sampai kiri? Bukan ada di depan belakang. Kalau pada gambar Seperti itu. di sini dia seperti bentuk balinit, kan ada yang di depan, ada yang di belakang. Jadi radius yang di depan, ulna yang di bagian belakang. Nanti kalau kalian menyebutkan di depan humerus, radius, ulna, karpus, metakarpus, palang. Saya sudah tahu. Bagi yang sudah silakan menunjukkan sama melihat buku. Iya. Radius, humerus, radius, ulna, karpus, metakarpus, palang. Terima kasih. Tepuk tangan pada sudah paham dengan bagian dari tulang anggota gerak atas? Sudah Bu. Di bagian-bagiannya? Sudah. Humerus apa? Tulang atas. Tulang lengan Tulang atas. Radius? Tulang lengan depan. Di tengah bagian depan. Tulang bagian depan. Ulna? Bagian tengah bagian belakang. Karpus? Pergelangan tangan. Metakarpus? Telapak tangan. Palang? Jari-jari. Nah, berarti yang anggota gerak atas sudah paham? Sudah. Sekarang kita lanjut ke gerak bawah lagi, yang bagian kaki. Yang bagian kaki di gambar ini ada femur, patella, tibia, fibula, tarsus, metatarsus, dan palang. Tulang anggota gerak atas dan bawah ada yang sama ya. Palang Oh ya jadi Femur ini silakan dicatat, nanti Ibu akan menanyakan lagi. Femur, tulang paha. Tibia, patella, tempurung lutut,
Tibia, tulang kering. Ibu, tulang. Oh, tidak ada panjang. Yang mana? Yang tibia. Tibia, tulang kering. Apa sih? Sudah. Fibula, tulang betis. Tarsus, tulang pergelangan kaki. Pergelangan kaki. Metatarsus, tulang telapak kaki. Sudah. Dan yang terakhir palang, jari-jari kaki. Sudah? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang anggota gerak bawah. Femur itu di bagian paha, tulang paha atas. Patella, tulang tempurung lutut. Tibia, tulang kering yang di depan. Bila kita pukul keras dan akan pasti terasa sakit. Dan fibula ini tulang betis yang di belakang, betis. Dan tahu bagian-bagian kan? Terus tarsus itu pergelangan kaki, metatarsus telapak kaki, palang jari-jari kaki. Ada yang bisa menjelaskan bagian anggota gerak bawah di depan? Silakan Ibu kasih waktu 5 menit untuk menghafalkan. Yang belum ke depan tadi, silakan. Kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain. Maksudnya kalau itu pakai penunjuk Ya. Dengan misal femur, tulang paha. Oh, langsung ke femur. Ya. Itu aja. Tibia, tulang kering. Ada yang sudah hafal? Silakan. Ibu pakai karena Tidak apa salah, tidak apa. Tapi kita belajar. Yang penting berani maju ke depan terlebih dahulu. Silakan Amira. femur tulang paha, femur tulang paha, patella tempurung lutut, tibia tulang kering, tibia tulang kering, tibula betis, tarsus tulang pergelangan kaki, metatarsus tulang telapak kaki, palang jari-jari kaki. Terima kasih. Silakan Ibu. Jika setelah itu kita lanjut ke tulang. Tulang dibagi menjadi bentuk tulang dibagi menjadi 3 bagian. Empat bagian. Satu, silakan dicatat ya. Satu, tulang kepal. Dua, tulang pendek. Tiga, tulang pipih. Empat,
penting berbentuk pipa. Berarti di dalamnya itu seperti pipa kosong. Nanti yang terletak di bagian lengan atas, lengan bawah, ada juga di ruas tulang rusuk itu. Selanjutnya tulang pendek. Tulang pendek itu ada di pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Selanjutnya tulang pipi. Tulang pipi itu di tulang dada. Itu bentuknya itu pipi. Itu letaknya. Silakan dicatat ya. Selanjutnya tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan ini ada di sekeliling ini. Tidak beraturan bentuknya seperti itu. Selanjutnya jenis-jenis tulang. Jenis-jenis tulang. 1. Tulang rawan. Tulang rawan tersusun atas sel-sel tulang rawan atau kondrosit. Yang kedua tulang keras atau tulang sejati. Sudah? Baik, Ibu menjelaskan jenis-jenis tulang terlebih dahulu. Ada tulang rawan. Tulang rawan tersusun atas sel-sel tulang rawan atau kondrosit. Pada tulang rawan banyak terkandung perekat atau kolagen, tetapi sedikit zat kapur. Sehingga dengan demikian pada tulang rawan mempunyai sifat yang lentur. Sebagian besar tulang pada tubuh kita berasal dari tulang rawan. Kemudian tulang rawan mengalami penulangan atau ossifikasi menjadi tulang keras. Pada contoh pada tulang rawan ini seperti tulang telinga. Tulang telinga kan tidak keras, bisa lentur, bisa kita balik-balikkan. Jadi yang tulang rawan ini yang bersifat lentur. Kalau dinaikkan ke atas ke bawah Bisa kan? Dicoba. Tulang telinga kan lembut, tidak keras. Seperti itu contoh dari tulang rawan. Kenapa kayak jamur ini? Karena di situ kan ada pembentukan organ. Jadi di telinga kita itu seperti susun dari tulang rawan, tulang yang lunak, seperti tidak keras kan. Thank you, Ibu. Selanjutnya tulang keras atau tulang sejati. Tulang keras tersusun atas sel-sel tulang osteosit yang berbentuk lingkaran. Pada tengah-tengah sel tulang terdapat saluran Hebert, yang mana dalam saluran Hebert terdapat pembuluh kapiler yang mempunyai fungsi untuk mengangkut sari makanan dan oksigen pada sel tulang. Pada tulang keras ini banyak mengandung kalsium atau zat kapur dan sedikit mengandung zat perekat. Untuk tulang keras itu yang tulang yang bersifat keras di sistem rangka kita ada di bagian belakang, tulang bagian atas, tengkorak itu kan keras. Jadi untuk kesehatan dan pertumbuhan sel di dalam tulang keras, tulang sistem rangka kita itu kita akan membutuhkan vitamin yang namanya vitamin untuk tulang. Vitamin D. Vitamin D. Kalau vitamin C kan bukan untuk tulang. Vitamin D itu
Baik, ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang dijelaskan tadi? Silakan Alisa. Apa perbedaan tulang dan sistem rangka? Sistem tulang adalah jaringan tubuh yang kaku. Silakan dicatat ya. Tulang merupakan jaringan tubuh yang kaku yang terdiri dari sel-sel yang keras. Dua komponen pada tulang, ada dua komponen pada tulang, yaitu kolagen dan kalsium fosfat. Jadi tulang itu jaringan tubuh yang kaku yang ada di tubuh kita. Kalau sistem rangka itu adalah sekumpulan dari tulang. Jadi kalau kumpulan dari tulang-tulang pada tubuh kita itu disebut sistem rangka. Kalau tulang cuma tulang saja, tulang tangan, tulang kaki, begitu. Kalau rangka itu mencakup keseluruhan kumpulan dari tulang tersebut, sehingga menjadi sistem rangka yang membentuk tubuh kita. Seperti itu. Ada lagi yang ingin tanyakan? Tidak. Baik, kita lihat materi terakhir kita, yaitu sendi. Ada yang tahu apa itu sendi? Sendi. Jaringan. Bukan. Jadi sendi merupakan suatu kontak atau penghubung antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Seperti pada pergelangan tangan kita. Kalau tidak ada sendi, maka tangan kita tidak bisa bergerak. Jadi sendi itu berfungsi sebagai penghubung antara tulang satu dengan tulang yang lain. Jadi sehingga kita bisa bergerak. Sendi itu ada di bagian mana saja? Pergelangan tangan. Lanjut. Pergelangan siku, Kaki, pergelangan lutut, betis. Selanjutnya Di bawah pinggul, dinding. Itu saja. jadi sendi itu ada di bagian-bagian yang bisa bergerak, seperti pada bahu, di pergelangan tangan, di jari-jari tangan. Jadi bagian-bagian yang bisa bergerak itu dikarenakan adanya sendi sebagai penghubung, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Silakan, Cindy. Sebutkan macam-macam sendi. Macam-macam sendi. Sendi itu tadi kan penghubung antara tulang satu dengan tulang yang lain. Jadi bagian-bagian macam sendi itu ada 3, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Jadi macam-macam dari sendi itu ada 3. Apa tadi? Sendi kaku, sendi mati, sendi gerak. Baik. Sendi, mengapa dikatakan sendi mati? Karena sendi ini berada di tulang tengkorak. Berada di tulang tengkorak kita. Di tulang tengkorak kita juga ada terdapat sendi, tapi sendinya tidak bisa bergerak. Makanya disebut sendi mati, yaitu hubungan antara tulang yang tidak bisa untuk digerakkan. Kalau sendi kaku, Di bagian tengkorak kan ada bagian penghubung antara tulang dahi dan tulang dahi, ada tulang badi. Jadi
di antara ini kan ada bagiannya, jadi di situ terletak sendi. Tapi tidak bisa untuk kita gerakkan karena di situ sendinya sendi mati. Selanjutnya ada sendi kaku. Sendi kaku merupakan hubungan antara tulang yang bisa untuk digerakkan tetapi secara terbatas. Jadi sendi kaku ini bisa digerakkan tapi pergerakannya itu terbatas. Contohnya itu sendi antar tulang belakang. Sendi antar tulang belakang ini. Sendi tulang belakang kan pergerakannya itu terbatas. Bisa ke depan, ke belakang, ke samping, cuma terbatas. Selanjutnya tulang sendi engsel. Sendi engsel merupakan hubungan antar tulang yang bisa digerakkan secara bebas atau secara leluasa. Seperti pergelangan tangan kan bisa kita lakukan gerak berputar, pergelangan kaki, pergelangan bahu, coba digerakkan. Itu tidak terbatas gerakan. Ini kayak saya senang saya juga Bu seperti ini. Ya Ibu juga mau ikut? Oke. Ayo Bu, kita lanjut. Sudah paham macam-macam dan fungsi dari sendi tadi? Sudah paham Bu. Sendi mati letaknya di mana? Di tulang belakang. Di tulang belakang. Sendi mati Di tengkorak. oh, Siti Azira. Sendi mati di tengkorak. Sendi kaku Tulang belakang. tulang belakang. Sendi engsel Pergelangan yang bisa diputar. ya, Yang seperti bisa ini. digerakkan secara leluasa. Seperti dipucuk-pucuk. Pakai saya nanti rangka saya orang dulu. Ada lagi yang belum paham dari materi sistem rangka kita pada hari ini? Tidak. Sebelum Ibu tutup pelajaran kita hari ini? Tidak. Ada satu lagi yaitu gangguan pada sistem gerak. Gangguan seperti penyakit. Ada yang tahu penyakit dari sistem rangka itu salah satunya apa? Stroke. Bukan. Penyakit itu misalnya jika kita terlalu lama duduk kan bisa menyebabkan sakit pada tulang belakang kita. Jika kita tidak lurus duduknya kan ada penyakit yang tulang belakangnya bengkok. Seperti itu. Berarti itu adalah kelainan pada tulang. Kalau tulang ekor fungsinya apa ya? Sudah? Sudah Bu. Itulah materi kita pada hari ini tentang sistem rangka. Sistem rangka pada manusia. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sebelum Ibu tutup, Ibu berikan tugas terlebih dahulu. Silakan bikin gambar dari tulang gerak atas, tengkorak, gerak bawah. Jadi minggu depan dikumpulkan gambarnya ya, serta bagian-bagiannya. Oke? Baik Bu. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada hari ini. Kita lanjut lagi minggu depan. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi